Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Kristianto akan memberikan penjelasan tentang ikatan kristal pada zat padat. Kristal adalah suatu bentuk padatan yang terdiri dari atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul zat padat yang tersusun secara berulang dengan jarak teratur dalam 3 dimensi. Kemudian kita akan bahas tentang macam-macam ikatan kristal. Macam-macam ikatan kristal ada ikatan ionik, yang kedua ada ikatan kovalen, ketiga ada ikatan logam, 4 ada ikatan van der Waals, dan kelima ada ikatan hidrogen. Kita lanjut. Ikatan ionik yang pertama, ikatan ionik adalah hasil dari interaksi elektrostatis antara dua muatan yang berlawanan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Terjadi akibat ikatan ionik antara ion-ion dalam zat padat. Ikatan ionik terjadi karena gaya tarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Pada kristal ionik, tiap ion dikelilingi oleh ion-ion yang lain. Contoh pada ikatan ionik adalah kristal NaCl, SCSCl, KBr, NaL, dan seterusnya. Berikut adalah gambar kubik untuk ikatan ionik. Yang pertama, di kubik di atas, setiap ion dikelilingi 6 tetangga terdekat. Yang di bawahnya, setiap ion dikelilingi 8 tetangga terdekat. Ion-ion terikat satu sama lain karena ada energi kohesif yang berasal dari energi potensial listrik, di mana EP adalah sama dengan V, sama dengan min A E kuadrat per 4πe0 1 per R. A sendiri adalah konstanta modelung, di mana konstanta modelung sama dengan 1,748 untuk mengukur untuk struktur kristal FCC. Sedangkan untuk struktur kristal BCC, konstanta modelumnya sama dengan 1,763. Akibat prinsip eksklusi Pauli, timbul potensial tolak, di mana V tolak sama dengan A per R pangkat N. A-nya adalah kekuatan tarikan, dan N menentukan bagaimana cepatnya potensial bertambah jika R berkurang. Sifat kristal pada ionik. Sifat kristal ionik adalah yang pertama, keras dan stabil. Yang kedua, merupakan konduktor yang buruk karena tidak ada elektron bebas. Yang ketiga, suhu penguapannya tinggi sekitar 1000 sampai 2000 Kelvin. Tidak tembus cahaya, mudah larut dalam cairan polar atau air, menyerap radiasi inframerah. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron-elektron dari atom-atom yang bersangkutan. Terjadi karena ikatan kovalen antara atom-atom. Elektron-elektron yang membentuk ikatan tersebut bersifat lokal atau hanya terdapat daerah antara dua atom menempati orbital ikatan dengan spin yang berlawanan arahnya. Berikut adalah gambar struktur kubus untuk ikatan kovalen. Yang pertama itu struktur tetrahedral dari karbon. Yang kedua adalah struktur gizi dari intan.
Sifat-sifat kristal kovalen yang pertama adalah tidak larut dalam zat cair biasa, pengantar yang buruk, tembus cahaya, contohnya intan. Beberapa kristal kovalen sangat keras, yaitu intan, silikon, kabit untuk amplas, karena energi kohesif kristal ini besar. Bagian kristal titik lelehnya sangat tinggi, misalnya intan adalah memiliki titik leleh 4000 Kelvin. Kemudian yang ketiga adalah ikatan logam. Setiap logam punya elektron valensi atau elektron terluar yang sangat mudah bergerak. Elektron-elektron valensi dilukiskan sebagai larutan awan atau gas elektron yang bebas mengelilingi atau membungkus sebuah kisi atau ion-ion positif atau struktur dasar logam. Ikatan antara gas elektron ini disebut dengan ikatan logam. Berikut adalah gambar dari ikatan logam. Pertama adalah struktur ikatan logam. Ikatan antar teras logam atau orbital atom yang terisi penuh elektron bersama-sama inti atom yang dikelilingi oleh elektron bebas. Yang kedua, struktur atom dalam sebuah kristal heksagonal terpadatkan rapat. Sifat-sifat kristal logam yaitu tidak tembus cahaya, permukaannya tampak mengkilap, memiliki sifat konduktivitas dan termal yang baik, dapat dilarutkan dan dicampurkan dengan logam lain sehingga membentuk senyawa baru, karena ikatan logam tidak bergantung pada pertukaran elektron tertentu antara atom-atom. Yang keempat ada ikatan van der Waals. Kristal tersebut umumnya transparan, bersifat isolator, berikatan lemah, dan memiliki titik leleh yang sangat rendah. Gas inert atau dalam kurung He, Ne, Ar, dan seterusnya dapat membentuk kristal-kristal sederhana. Atom-atom gas inert memiliki orbital valensi yang terisi penuh elektron, sehingga elektron-elektron valensi tidak memungkinkan lagi untuk membentuk ikatan. Atom-atom gas inert dapat mengalami distorsi yang sangat kecil pada distribusi elektronnya dalam orbital kulit penuh yang berbentuk simetri bola. Meskipun kecil, penyimpangan ini cukup mengubah atom-atom menjadi dipol-dipol listrik. Interaksi antara dipol inilah yang menghasilkan gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya van der Waals. Berikut adalah rumus-rumus pada ikatan van der Waals. Ada energi interaksi EV/W sama dengan min A per R pangkat 6. Energi tolak rad sama dengan B per R pangkat 12. Sehingga energi interaksi dalam ikatan van der Waals E dalam kurung R sama dengan min A per R pangkat 6 plus B per R pangkat 12. Yang kelima ada ikatan hidrogen. Karena hidrogen hanya memiliki satu elektron, maka harus membentuk ikatan kovalen dengan hanya satu atom lainnya. Gaya tarik-menarik antara hidrogen pada suatu molekul terjadi pada atom yang paling elektronegatif, yaitu atom F, O, dan N. Sebagai contohnya adalah H2O. Berikut adalah gambaran
dari ikatan hidrogen. Gambaran tersebut adalah susunan kristal es atau H2O padat. Setiap atom oksigen dikelilingi oleh 4 atom H. Jarak antar atom O sampai O terdekat 2,76 Armstrong. Dan antara atom-atom HO 1,75 Armstrong. Dan H ke H 1,01 Armstrong. Demikian presentasi dan penerangan saya tentang ikatan kristal pada zat padat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.